Selamat datang di depan saya. Saya memiliki pembaca e-book Pocketbook Era, dan hari ini saya akan melakukan unboxing, serta melihat perangkat itu sendiri. Jadi kita langsung saja mulai. Ini lensa pertama, terlihat seperti ingin meniru Oasis. Jadi, mari kita lihat seberapa dekatnya. Nah, sudah. Oke, saya harus katakan bahwa desainnya ini benar-benar cukup bagus sekali. Rasanya sangat nyaman di bagian belakangnya. Ini memiliki plastik dengan garis-garis. Ada juga ini yang terlihat seperti bisa dilepas. Atau apakah saya hanya berhalusinasi di sini? Ya, itu bisa dilepas. Saya tidak yakin untuk tujuan apa. Mari kita lihat apa yang kita dapat di bawah sini. Oh, oke. Jadi jika Anda memiliki semacam casing folio, saya kira itu terpasang di sini. Saya memiliki pin pogo, jadi Anda bisa, entahlah, mungkin memperpanjang masa pakai baterai atau semacamnya. Saya belum benar-benar melihat jenis aksesori apapun untuk ini, jadi saya hanya berspekulasi di sini. Tapi saya tahu bahwa pembaca e-book lain dengan bentuk yang serupa memiliki hal-hal seperti casing tambahan di mana Anda bisa menutupnya. Dan beberapa dari mereka juga memberikan tambahan masa pakai baterai. Sekarang mari kita nyalakan, dan beberapa dari mereka juga memberikan tambahan masa pakai baterai. Sekarang mari kita nyalakan. Nah, sudah. Dan sementara ini menyala, mari kita lihat juga apa yang ada di dalam kotak di luar itu. Jadi kita punya garansi, beberapa panduan cepat, dan beberapa hal lainnya. Dan kemudian kita mendapatkan kabelnya. Dan apa yang terjadi? Sini menarik. Jadi mereka menyediakan Anda dengan adaptor Type-C ke jack headphone dan kabel pengisian Type-C ke Type-A. Itu cukup keren kabelnya. Adaptor untuk headphone, itu yang agak mengejutkan saya. Karena pembaca e-book bukanlah perangkat yang biasanya Anda harapkan untuk mendengarkan musik. Sekarang melihat ini dari segi refresh rate, jelas tidak ada. Ini adalah layar kertas. Sekarang saya akan mencoba untuk mengaturnya. Semoga saya tidak perlu masuk. Itu akan sangat fantastis jika kita bisa langsung melewati ini. Nah, abaikan saja ya. Melewati kawan. Hah. Nah, sudah. Oke, luar biasa. Saya tidak perlu menambahkan akun apapun untuk mengaturnya. Saya benar-benar suka itu. Sekarang, di segi rasa, hanya dengan menggesek, layarnya terasa enak. Jelas ini adalah layar kertas, jadi tidak terlalu responsif. Dan dibandingkan dengan beberapa perangkat lain yang memiliki opsi refresh rate tambahan, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Apapun yang sejalan dengan itu, tapi kita hanya punya mode gelap, Bluetooth, mode pesawat, sinkronisasi, dan pencahayaan latar, lampu pintar, dan sepertinya itu saja. Jadi sepertinya tidak ada opsi sinkronisasi. Jadi saya rasa tidak ada opsi refresh rate yang lebih tinggi untuk layar, sayangnya. Tapi saya akan melihat sekali lagi di pengaturan mereka, dan tidak ada pemeliharaan perangkat lunak, layar. Ya, saya rasa tidak ada. Sekarang kita punya tombol fisik di sini untuk melewati halaman jika kamu sedang membaca sesuatu. Jadi kita punya, saya rasa, tombol maju, mundur, tombol daya, dan saya kira ini adalah tombol beranda. Ya. Tombol beranda. Jadi mereka terasa enak, dan juga mereka berada di tempat yang ketika kamu membaca seperti ini mudah untuk ditekan. Mereka juga sedikit miring, yang berikan pegangan yang lebih baik, saya rasa. Jadi tanganmu tidak mudah tergelincir dari tepi. Dan sepertinya kita juga punya giroskop di sini. Jadi kamu juga bisa menggunakan tangan kiri. Melihat apakah itu oke, bagus. Jadi pada dasarnya apa yang saya uji, ini memiliki panah di sini, kamu bisa lihat. Jadi yang ini sekarang mengarah ke kanan dan yang bawah mengarah ke kiri. Jika kamu membaliknya, jelas apa yang
mengarah ke kanan, sekarang mengarah ke kiri. Dan ini masih mengarah ke arah yang benar. Jadi dengan membaliknya, itu mengganti. Pada dasarnya apa yang dilakukan tombol-tombol ini berfungsi dengan akurat seperti seharusnya. Karena jika kamu tetap saja membiarkan yang ini mengarah ke kanan, jelas, alih-alih pergi ke kanan sekarang, itu akan pergi ke kiri ketika ini dibalik. Terbalik seperti ini. Jadi, ini sebenarnya telah diterapkan dengan benar, jadi itu bagus. Sesuatu yang mungkin terlewatkan sejujurnya, itu sebabnya saya menyorotnya. Tapi ya, bagaimanapun perangkat ini menarik. Seperti yang saya katakan, sangat mirip dengan Kindle Oasis. Meskipun Kindle Oasis saya rasa terasa sedikit lebih baik dengan bodi aluminium mereka dibandingkan dengan yang ini. Tapi ini masih terlihat kokoh, dan apa yang tampak seperti rangka logam. Tapi saya rasa ini hanya plastik. Tapi ini memiliki tampilan yang agak seperti logam, bagus di bagian belakang, dan perangkat ini cukup nyaman untuk dipegang, saya akan bilang. Jadi ya, itu dia. Bagaimanapun, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.